dipersembahkan oleh Ya, kita akan kembali lanjutkan berdialog dan saya sekarang ke Pak Supancana. Pak Supancana, dari tadi kita kan bicara soal RUU gitu ya, tapi kita belum membahas apa saja sebetulnya poin-poin pokok yang nanti akan tercantum di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya, baik, terima kasih. Jadi yang pertama-tama yang harus kita kembangkan dalam undang-undang ini adalah undang-undang ini harus sesuai dengan standar internasional. Oke. Ya. Dan kalau kita berbicara standar internasional itu ada OECD, ada hard law, ada soft law ya. Ada OECD guidelines dan lain sebagainya. Tapi minimal ketentuan paling minimal yang harus kita rumuskan di dalam rancangan undang-undang itu, khususnya terkait dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Tadi yang disinggung oleh Pak Ismail adalah pertama collection limitation. Oke. Jadi kalau kita ingin mengumpulkan atau ada pengelola data ingin mengumpulkan data pribadi masyarakat, itu data pribadi yang dikumpulkan harus data pribadi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, ya, tidak berlebihan, tidak eksesif. Kemudian juga kualitas data. Kualitas data itu juga terkait dengan akurasi data, kemutakhiran data, ya, itu menjadi sangat penting. Kemudian yang tadi juga dari semula disinggung adalah persoalan keamanan data. Jadi data controller itu bertanggung jawab terhadap keamanan data dari tidak bocor, tidak diperjualbelikan, tidak diperjualbelikan tanpa izin, dan mereka juga harus mengelola data itu secara terbuka. Jadi ada keterbukaan, ya, termasuk memberikan akses kepada subjek data untuk mengecek apakah datanya itu akurat atau tidak. Karena kan perkembangan membuat data pribadi itu bisa berubah, ya. Mungkin jabatannya berubah dan lain sebagainya, alamatnya berubah dan lain sebagainya. Kemudian juga yang juga paling penting adalah akuntabilitas di dalam mengelola data. Mungkin banyak sekali, tapi itu kira-kira highlights ya dari prinsip-prinsip pokok-pokok yang paling penting begitu. Jadi nanti ada mengatur tentang hak-hak subjek data, ya, kewajiban pengelola data. Kemudian kalau terjadi dispute, misalnya terjadi sengketa, bagaimana pengaturannya, prosesnya, pengaduan, kedudukan data komisioner, Komisi Perlindungan Data Pribadi lah kira-kira begitu. Kemudian kedudukan dari kalau secara internasional ada namanya tribunal. Jadi misalnya data subjek mengeluh tentang penyalahgunaan datanya yang dilakukan oleh pengelola data, mengadu kepada data komisioner, data komisioner kemudian melakukan katakanlah verifikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya data controller itu merasa atau pengelola data merasa tidak puas, ada mekanismenya mengajukan itu kepada satu tribunal. Jadi ada mekanisme penyelesaian sengketanya. Gitu. Nah, tadi yang tidak kalah penting juga disebutkan oleh Pak Supancana, Pak Ismail ya, bahwa ada akses dari yang memiliki data terhadap data yang sudah dia input begitu, dia sudah berikan begitu. Mekanismenya nanti seperti apa, Pak? Dia bisa mengontrol sendiri begitu, apakah nanti ada yang berubahnya seperti apa, itu seperti apa mekanismenya, Pak? Ya, kalau itu menggunakan sistem elektronik, maka harus diberikan jalan bagi pemilik data untuk bisa masuk. Ya, kalau misalnya Anda sebagai orang yang datanya kami simpan, itu kita berikan akses untuk kode, dia bisa masuk. Ya, sama dengan misalnya kalau kita mengecek, misalnya kalau di Garuda itu kan ada miles, kita bisa masuk mengecek dan sebagainya. Nah, sama, jadi seluruh itu sebabnya diperlukan sertifikat tadi. Ya, persyaratan-persyaratan itu maknanya supaya di dalam sistem yang dia bangun itu ada ruang bagi orang yang disimpan datanya itu untuk bisa masuk. Betul. Jadi artinya nanti tidak ada sesuatu yang begitu kalau menggunakan sistem elektronik. Itu kan sistem bisa dilakukan itu ya. Jadi nanti pengelola data, kalau misalnya nanti peraturan menterinya sudah keluar begitu ya, terus kemudian setiap pengelola data harus punya sertifikat. Mereka harus mengajukan diri dulu ke Depkominfo untuk kemudian mendapatkan sertifikat begitu, Pak ya. Mekanisme seperti itu. Misalnya kalau dia sebuah perusahaan, tentu dia penuhi dulu standar perusahaan untuk berdiri sebuah perusahaan ya. Ada izin atau segala macam. Setelah itu baru minta Kominfo untuk sertifikat dan minta sertifikat dan minta perizinan supaya kita bisa mengenalin siapa saja sih yang mengelola data di Indonesia gitu. Betul. Selama ini kan kita belum punya data. Betul.
Nah, ini terkait tadi juga Pak, terkait beberapa poin pokok di dalam undang-undang sendiri, ada bagaimana cara mengoleksi, kemudian kualitas data seperti apa, keamanannya ini juga, ini kita penting juga untuk kita menyoroti begitu ya, bagaimana kemudian dari pihak yang memiliki data kemudian bisa yakin bahwa datanya aman berada pada suatu institusi atau pengelola data begitu. Itulah pentingnya sistem registrasi terhadap data controller. Itu sekaligus menjadi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh data commissioner terhadap conduct dari data controller. Ya, dan saya dengar juga katanya nanti kalau memang sudah ada UU-nya sudah keluar begitu akan ada komisi khusus yang akan mengawasi mungkin Pak pelaksanaannya. Oh, itu nanti ya kita kan pada prinsipnya kan pemerintah ini dalam rangka efisiensi itu kan tidak supaya tidak terlalu banyak komisi Pak ya. komisi baru gitu ya. Jadi itu bisa saja nanti menjadi bagian atau kamar yang lain dari komisi informasi yang ada berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik. Kan bisa saja demikian. Itu nanti akan diserahkan kembali ke Kominfo untuk pengawasan gitu Pak Ismail. Ya. Komisi informasi komisi independen. Ya, jadi komisi informasi sendiri nanti yang akan mengelola begitu. Oke, nah ini kan juga terkait dengan kesadaran masyarakat. Mungkin kalau memang sudah ada undang-undangnya itu bagus buat kita. Cuma masyarakat mungkin belum aware dengan itu Pak. Perlu sosialisasi ini Pak. Pak Ismail. Jadi begini, kesadaran masyarakat terhadap kepentingan data pribadinya saya tadi katakan bahwa bagi mereka yang sudah aware, bagi memiliki ilmu pengetahuan dengan itu, dia pasti hati-hati. Ya, sebelum dia mengatakan oke atau send pada sebuah aplikasi, itu dia harus hati-hati betul. Data mana yang dikasih, kemudian alamat yang dikasih, itu pasti dia hati-hati. Tapi yang kita sayangkan adalah bahwa literasi masyarakat terhadap masalah ini sangat terbatas, terutama di luar-luar. Katakanlah sekarang ini, kalau kita hubungkannya, ada 93 juta handphone yang terhubung dengan internet, ya kan? Nah, dari kurang lebih 300 juta nomor yang beredar, ada 93 juta yang terhubung dengan internet. Kalau kita mengunduh sebuah aplikasi, pasti minta data. Betul. Ya kan? Nah, bagi orang yang tadi saya katakan, bagi orang yang aware dengan itu, dia hati-hati. Pasti dia ada sembarangan. Dia harus lihat dulu, hati-hati dengan jelas begitu ya. Tapi bagi orang yang tidak paham dengan ini, tidak ada persoalan. Dia tidak akan baca, langsung aja oke, send. Ini yang perlu kita harus sampaikan. Ya, kita sosialisasikan bahwa data bagi seseorang itu adalah sebuah informasi yang sangat penting bagi kehidupannya. Nah, karena melindungi privasi juga tadi seperti sudah sempat dibicarakan oleh Pak Supancana, itu amanat undang-undang juga begitu kan? Bahkan amanat konstitusi, ya. Perlindungan privacy, information privacy. Paling sederhana kita mulai sekarang dengan data bagi seorang pembeli pelanggan nomor berbayar. Yang kita wajibkan kemarin mulai tanggal 15 Desember kemarin, Prof, itu sudah harus diregistrasi oleh penjual. Kenapa? Karena di situ adalah data pribadi yang diminta. Mulai dari nama, tanggal lahir, nama ibu kandung, segala macam, alamat dan sebagainya kan diminta itu. Nah, bagi orang yang membeli nomor itu harus didata oleh penjual karena ada kewajiban bagi setiap operator untuk melindungi data tersebut. Nah, apa keuntungannya? Begitu banyak sekarang nomor-nomor yang sudah dimiliki oleh seorang atau sudah bertahun-tahun, tapi datanya tidak diregistrasi dengan baik. Begitu dia terkena masalah, dia datang ke polisi. Sampai di polisi diperiksa datanya. Oh, ternyata alamat Anda dengan pemilik nomor ini tidak sama. Beda gitu ya. Berarti artinya sudah tidak bisa diapa-apain kalau begitu. Jadi memang kesadaran masyarakat terhadap data pribadinya sendiri itu perlu dibangun. Perlu dibangun. Oke, kita harus break lagi Bapak-Bapak dan pemirsa tetaplah bersama kami, Spesial Dialog kembali sesaat lagi.